Demikian para ikhwan, sekarang kita masuk topik yang baru, yaitu tentang Nabi Hud. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Wa ila 'adin, dan kepada kaum Ad, akhahum, kami utus saudara mereka. Siapa itu? Hudan, Hud. Qala, dia Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Asalnya ya qaumi begitu ya. Karena darurat ya maf'ulnya dibuang, ya mudhofnya dibuang. U'budullaha, sembahlah Allah. Malakum, yang tidak ada bagi kalian, min ilahin, dari Tuhan, ghairuhu, selainnya. In, tidaklah, antum, kalian, illa muftarun, kecuali orang-orang yang mengada-ada. Nah, kita bicara soal kaum Ad. Kaum Ad inilah kaum yang pertama mengenal peradaban. Kalau dalam referensi keagamaan, kaum Ad inilah kaum yang memiliki peradaban yang tinggi, yang unggul di banyak bidang. Seperti dalam bidang pertanian. Orang-orangnya cerdas di bidang arsitektur. Fisiknya kuat dan besar. Mereka memiliki orang-orang yang punya kemampuan tinggi. Sehingga bangunan-bangunan yang mereka bangun sampai sekarang itu masih dapat disaksikan. Apabila berkesempatan para ikhwan ke Yordan, nanti akan ada biasanya tur ke tempat kaum Ad yang di dalam surah Al-Fajr itu Allah gambarkan
bagaimana kaum kaum Samud ya. Sementara kaum Ad itu disebut pada ayat yang ke-7. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Perhatikan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, ini. Jadi coba Pak Raiwan buka surah Al-Fajr. Begini nih tafsir Quran dengan Quran. Ini yang paling benar. Tapi penjelasan saya belum tentu benar. Jadi kalau yang ayat-ayat yang saya sampaikan mesti benar. Untuk mengenal siapa wa ila adin akhahum huda. Sebelum misi dari Nabi Hud nanti kita sampaikan apa misinya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa engkau tidak memperhatikan bagaimana yang diperbuat oleh Rabbmu terhadap kaum Ad yang nanti akhirnya dihancurkan. Jadi ini urut-urutan peradaban para ikhwan semuanya. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini kaum yang pertama kali memiliki peradaban. Disebut oleh Allah secara urut. Yang pertama adalah kaum Ad. Kaum Ad itu ya kaum Iram yang tinggal di Iram. Ya, sampai sekarang masih ada penanggalannya. Zatil imad yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, bangunan yang tinggi-tinggi itu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun yang seperti itu di negeri-negeri yang lain. Nah, jadi memang yang pertama kali mereka berarti yang tadi saya sampaikan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Punya inisiatif, tidak meniru kaum yang lain. Kalau seperti kita ini sekarang kan niru kaum-kaum bangsa-bangsa yang lain. Kalau kaum Ad tidak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nanti setelah kaum Ad, kaum Samud. Wa samudal ladina jabus sohro bil wad. Nanti setelah kaum Samud wa fir'auna bil autad dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah para ikhwan semuanya tentang kaum Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nanti bisa kita lihat bagaimana kecerdasan mereka, tapi kecerdasan yang negatif ketika akan membantah dakwah-dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nah, para ikhwan semuanya, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, ketika Nabi Nuh selesai melaksanakan tugasnya yang dapat mewujudkan satu masyarakat yang mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh kaum yang sesudahnya. Terjadilah beberapa penyimpangan. Itulah sunatullah para ikhwan semuanya. Jadi setelah kaum ini baik, muncul kemudian penyimpangan. Penyimpangan yang kemarin kita bicarakan adalah di mana mereka membuat patung-patung dari tokoh-tokoh mereka sebagai kenangan. Nah, akhirnya terus
patung tadi tidak hanya sebagai kenangan, tapi disembah. Yang itu disebutkan dalam surah Nuh, ya. Nah, kemudian menyebar sampai pada kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Mereka pun juga mulai menyembah patung-patung. Padahal mereka kalau dalam segi materi dan fisik seperti yang tadi saya sampaikan, mereka punya peradaban yang tinggi, unggul dalam berbagai macam bidang, tetapi dalam soal keagamaan mereka menyimpang. Inilah para ikhwan semuanya yang harus kita sadari, ya. Dan sampai kemakmuran dohiriyah kita ini terus meningkat, tetapi kemakmuran batiniah kita makin berkurang. Kalau itu yang terjadi, tunggu saja nantinya seperti kaum-kaum yang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Beliau berkata, Nabi Hud maksud kami. Berkatalah Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kalian menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala yang kalian buat, itu semuanya hanya mengada-ada. Menurut satu riwayat, karena mereka sangat tergantung pada hutan, dari segi kehidupannya, yang mereka sembah bukan pencipta hutan, tapi juga mereka menyembah hutan. Samping patung-patung, mereka sembah itu hutan dengan banyak memberikan sesaji dan seterusnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Hud yang pertama, yaitu agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Nabi Hud menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Karena memang biasanya orang-orang kemungkinan, ya, menyampaikan sesuatu ada kepentingan. Nah, ini yang disebut dengan politik, ya. Dan juga orang yang menjadi objek dakwah juga begitu. Ini mesti ada kepentingan. Begitu. Maka Nabi Hud kemudian menyampaikan pada ayat 51. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ayo. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Afala taqilun. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, saya tidak meminta pada kalian, alaihi, atasnya, dakwah atau seruan, kepada kalian, ajron, imbalan atau upah, tidak. In ajriya, tidaklah imbalanku, illa 'alal ladzi fatarani, kecuali atas zat yang telah menciptakan aku. Afala taqilun, apakah kalian tidak mengerti? Nah, Nabi Hud ini memang sejak kecil, sejak muda, perilakunya selalu baik.
Maka ada kalimat afala taqilun. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan. Ya. Masyarakat kaum beliau yaitu kaum Ad tahu tentang bagaimana Nabi Hud itu sejak kecil, sejak muda. Beliau tidak melihat, beliau tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat kaumnya itu curiga terhadap apa yang beliau sampaikan. Nah, sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan yang semacam tadi tidak benar, maka beliau mengatakan afala taqilun, apa kamu itu tidak berpikir? Apakah selama ini saya pernah minta sesuatu kepada kamu? Tidak. Nah, kalau sampai kalian menganggap dengan apa yang saya sampaikan, saya meminta upah dari kalian, jelas nggak benar. Karena Anda tahu bagaimana kehidupan saya. Kurang lebih begitulah. Maka saya tidak pernah meminta upah dari dakwah saya ini. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah para ikhwan semuanya, apabila kita dakwah mengikuti manhaj para nabi, manhaj nubuwah, sudah tentu kita tidak berpikir antara dakwah dengan imbalan. Karena imbalan yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan selanjutnya, ya, karena dakwah itu bisa dakwah bil hal juga, apa yang kita lakukan dalam rangka mengajak masyarakat, walaupun hanya dengan perilaku, tidak harus dengan ucapan, tidak bertujuan untuk memperkaya diri atau mendapatkan imbalan. Ini para ikhwan semuanya yang kedua yang beliau sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama. Ayo. Tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa ya qaumi, wahai kaum, istaghfiru, mohonlah ampun kalian semua, rabbakum, kepada Rabbmu. Tsumma tubu, kemudian bertaubatlah, ilaihi, kepadanya. Jawabnya istaghfiru, yursil, asalnya begitu, ya. Maka jangan sampai terbingungkan. Ini ada fi'il mudhari', fi'il kok kasroh. Karena tidak mungkin fi'il itu jar, nggak mungkin.
Kalau kita belajar jurumiyah, fi'il dari 4 tanda, itu kan yang pertama apa? Rofa, kemudian yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Majrur nggak mungkin. Kalau isim juga begitu, 3 balikannya. Rofa iya, nasab ya, tetapi jazm tidak, ya itu kalau isim. Dia jer. Nah, begitu para hewan semuanya ya. Yursil bukan yursili, bukan. Seperti yang sering saya sampaikan. Ya. Yarfa'illahu alladzi, tiba-tiba kok yarfa'i. Padahal dia fi'il mudhari'. Fi'il kok jer. Nah, nggak mungkin, ya. Nah, jadi ini adalah jawab. Nah, jawabnya istaghfiru karena dia jawab, jazm dia. Yursil, asalnya begitu. Nah, jazm itu apabila diwasolkan, maka dia diharokati dengan kasroh. Kenapa? Li'annal kasroh akhaful harokat. Makanya jadi yursili, ya. Arsalnya yursil karena diwasolkan menjadi yursilis sama. Yursil akan melepaskan, arti aslinya begitu ya. Nah, kemudian diterjemahkan dengan menurunkan. Ia Allah akan menurunkan rosala lazim, kemudian dipindah kepada arsala menjadi muta'addi. Yursil, ia akan mengutus as-samaa, langit, mengirim langit, alaikum atas kalian, midroron, dengan hujan deras. Dah itu. Oh, maaf tadi rosala itu sudah mutadi ya. Dan dipindah wazannya aja ke jadi arsala, itu lebih memantapkan. Midroron, dengan sangat deras. Wa yazidkum, dan ia akan menambahkan kepada kalian kekuatan ila kuwatikum, melebihi kekuatan yang sudah ada pada kamu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian itu berpaling menjadi orang yang pendosa, mujrim, satu kejahatan yang di atasnya sudah tidak ada lagi, ya. Itu seperti yang beberapa kali saya sampaikan. Kesalahan kalau sudah di puncaknya itu namanya jarimah, ya. Itu dosa-dosa kecil tidak masuk jarimah. Nah, inilah para hewan semuanya yang perlu kita contoh dari dakwah yang beliau sampaikan ini. Apa kira-kira isinya? Kalau disimpulkan, gimana Pak Amron? Lebih didahulukan basiron apa nadiron? Basiron. Ini kan menyenangkan semua. Loh, ya, itu. Jadi memang benar ya. Agama ini ditujukan antara untuk menggembirakan apa menyedihkan? Menggembirakan. Lah ini para hewan. Ya. Dan tiba-tiba ditakut-takuti. Walaupun ada pelanggaran seperti apapun juga, yang tadi ya, nanti kita lihat bagaimana jawabannya. Yang beliau kedepankan adalah hal-hal yang menggembirakan. Kamu sini. Walaupun kamu sudah melakukan berbagai macam pelanggaran, minta ampun pada Allah. Kemudian bertaubatlah. Ada yang membedakan antara istighfar dengan taubat. Istighfar itu ucapan, taubat itu perilaku. Ya, itu.
Jadi jangan hanya istighfar saja. Istighfar ini mudah, ringan. Tetapi perilakunya tetap saja. Nah, gitu. Jangan sampai begitu. Itu ada yang membedakan begitu. Memang betul. Berarti kalau istilah ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Kalau mengajar sulit dulu apa mudah dulu? Ya mesti mudah dulu kan. Teori-teori pendidikan ini semacam itu. Misalnya ngajar matematika. Perkalian dulu apa tambah-tambah dulu? Nah, karena itu paling mudah. Setelah tambahan terus apa? Pembagian apa? Perkalian. Perkalian. Nah, setelah perkalian baru pembagian. Ya metodologi semacam itu, ya. Ini dan yang lain, ya. Nah, jadi setelah diminta istighfar, nah tobat. Diberikan janji kalau kamu itu istighfar, kamu tobat, maka Allah akan menambah kamu tambah makmur, kurang lebih begitu. Kan tadi mereka memang jago dalam bidang pertanian. Nah, pertanian itu sudah tentu sangat tergantung pada air. Nah, kalau kamu mau istighfar, kamu mau tobat, nanti Allah akan mengirimkan air pada kalian dengan sangat deras. Penghasilanmu akan tambah. Begitu, ya. Kekuatan kamu, nah ini kalimat ilah berarti kan, ya. Wa yazidkun kuwatan ila kuwatikum. Ilah di sini artinya sesuatu yang sampai pada yang lain dengan memberi pengaruh positif sudah tentu pada yang disampaikan tadi atau yang menjadi tujuan. Mereka sudah punya kekuatan, maka tidak memberikan kekuatan, yuktikum kuatan tidak, atau ya'tikum tetapi yazidkum. Allah akan menambah kekuatan yang sudah kalian miliki. Lah itu. Ini basiron. Basironnya berapa? 4 ya. 1 istighfar. 2 ya. Istighfar 1. Kemudian taubat. Kemudian kalau mau taubat akan dikirimkan hujan, ya. Kalau di samping itu mereka akan ditambah kekuatan yang sudah mereka miliki. Ini semuanya sebetulnya bisa dan memang harus diterapkan. Kalau kita ingin punya kekuatan, ya mesti harus bertobat, ya. Kita banyak istighfar. Nah, baru kemudian nadironya wala tatawallau mujrimin. Jangan kalian itu menjadi orang yang pendosa. Artinya melakukan berbagai macam pelanggaran, termasuk utamanya tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian ini langsung sekarang jawaban kaumnya. Apa jawaban kaumnya? Para ulama tafsir menjelaskan, saat itu hebatnya ini Nabi Hud sendirian. Beliau sendiri menghadapi seluruh kaumnya. Tidak ada pendamping, tidak ada. Semuanya masih kafir, hanya beliau sendiri. Beliau menghadapi kaumnya. Nah, kaumnya bagaimana? Maka disebutkan di sini dengan jamak, ya. Qalu yahudu maji Tana bibayinati wa ma nahnu bitariki alihatina. Ayo.
wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Qalu berkata kaumnya, Yahudu wahai Hud, majitana, tidaklah engkau mendatangkan pada kami bibayinatin, dengan bukti yang nyata. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bitariki alihatina, isim tetapi berfungsi fiil, yatrukuna gitu, natruku alihatana, mudhof ilaih. Kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. An qaulika, dari ucapan engkau. Wa ma nahnu laka, dan tidaklah kami kepada kamu bimu'minin, percaya. Ini terlihat bagaimana apa ya istilahnya, istilah untuk menggambarkan kejelekan, ya ndablek, ya berani, ya macam-macam itu. Apa bahasa apa namanya, untuk menjelekkan, menuduhkan dia jelek, jahat, ya itu dan seterusnya. Apa enggak ada istilah satu gitu ya, bahasa Jawa biasanya ada bedugal, ya, dugalnya kaumnya Nabi Hud, dugal. Ya, dugalnya nih kelihatan Pak Nurholis, nih dugalnya kelihatan sih. Apa? Bajuk. Nah, arogan ya. Lah dijawab dengan beruntun nama dia. Pertama, mereka mengatakan, "Maji tanah bibayinatin." Engkau pokoknya tidak mungkin akan bisa memberikan penjelasan kepada kami. Enggak mungkin, lu udah digituin. Lah mbok kamu mau bilang mau juga apapun juga, lah nggak mungkin. Penjelasan kamu bisa saya terima, nggak mungkin. Ya itu. Lah mbok mau datangkan apa saja, mungkin mujalah, saya sudah nggak percaya. Nah itu. Dan ini belum mereka dengar, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami gara-gara ucapanmu. Loh, ini coba bayangin. Kalau kamu ngomong pada kami begitu, kami terus meninggal. Udah. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Nah ini udah lagi nih. Pokoknya, pokoknya kami tidak percaya pada kamu. Loh, begitu. Lebih dalam lagi. Lagi selanjutnya, kami tidak akan beriman. Udah. Kalau
model kita, udah besok nggak usah didakwah lagi, udah pergi. Nah, ya. Tidak hanya sampai situ para ikhwan semuanya. Dia menunjukkan tadi kecerdasan kaumnya. Mereka nambah lagi. Loh, jadi inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ayo. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nah, ini ayatnya di paruh-paruh. Separuh masih melanjutkan debat dari kaumnya, bantahan dari kaumnya. Separuh jawaban dari Nabi Hud alaihissalam. Inna qulu, tidaklah kami mengatakan illa taroka, kecuali telah menimpakan kepada engkau ba'du alihatina, sebagian dari Tuhan-Tuhan kami, bisu, dengan penyakit. Para ahli tafsir menyatakan junun, yaitu gila. Qala, beliau Nabi Hud menjawab, ini sesungguhnya aku ushhidullah, bersaksi kepada Allah, washhadu, dan saksikanlah, anni bariun, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Karena ayat ini masih erat sekali hubungannya. Tusyrikun apa? Kita baca sekalian. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Min dunihi, dari yang lain. Fakiduni, oleh karena itu lakukan tipu daya kalian terhadap saya. Jami'an, seluruhnya. Bisa juga bersama-sama, tapi lebih pas kalau di sini takkid, ya ini bukan hal. Tsumma la tunzirun, kemudian jangan kamu tunda lagi. Menggambarkan apa nih, para ikhwan? Keberanian. Loh, ya, itu. Nah, kaumnya dalam membantah Nabi Hud akhirnya menjurus pada pribadi. Nah, ini biasa nih. Kalau sudah ini akhirnya pribadinya dijatuhkan. Kok no? Apa Hud? Inna qulu, kami tidak berkata dan mengatakan sesungguhnya kamu itu sedang dimurka oleh sebagian Tuhan kami yang menurunkan penyakit gila pada kamu. Malah dituduh edan. Ya ini. Karena kamu tidak mau menyembah Tuhan kami, akibatnya kayak kamu itu. Akibatnya kamu ini gila. Lah, ini udah habislah para hewan semuanya. Lah, masa kami suruh ngikuti orang gila bagaimana?
Selesai sudah, kurang lebih begitu, ya. Nah, misinya dijatuhkan, ya, itu. Kemudian pribadinya dijatuhkan, selesai. Nah, tapi Nabi Hud menjawab, perhatikan ya. Nah, jadi mungkin itu. Ushhidullah, saya bersaksi kepada Allah. Satu. Washhadu, dan saksikan oleh kalian semuanya. Kalau saya berlepas diri dari apa yang kau lakukan dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu. Jadi bantahannya tegas. Ya itu. Kamu mengatakan begitu-begitu, bermacam-macam, saksikan. Ya. Saya pertama bersaksi pada Allah dan saksikan, bukan hanya perlihatkan, bukan. Perlihat bukan, tapi saksikan kalau saya berlepas diri dari apa yang kamu lakukan, di mana kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu, karena kita sudah jelas beda, ya, lakukan apa yang akan kamu lakukan terhadap saya. Tuh, semua nih, seluruh kaum ini, ayo, tuh kan gitu. Bayangkan sendirian tuh, ya. Udah, jangan ditunda-tunda. Aduh, hebatnya. Sumalatung dirun, jangan lagi tunda-tunda. Ayo, lawan saya sendiri. Nah, kamu segini banyaknya. Wah, Masya Allah. Nah, ada nggak kira-kira orang kayak gini nih kan? Langka sekali ya itu. Pak Parno udah lari itu dia. Kalau nggak lari ya nggak datang lagi. Ya itu, ini para hewan semua. Nggak usah, ya mundur. Nah, inilah para hewan semuanya tentang jawaban Nabi Hud. Dan masih panjang ini sampai nanti selesai, ya. Bagaimana dialog antara Nabi Hud dengan kaumnya. Ini kita lihat yang kaumnya emosional, ya. Nabi Hud tetap terima. Beliau terima dengan kesadaran, ya, dengan sabar dan logis, ya. Nah, nanti kalimat-kalimat sesudahnya akan menjelaskan lagi bagaimana jawaban Nabi Hud pada kaumnya, dan sampai Allah menjelaskan akhir dari kisah Nabi Hud sudah tentu beliau yang menang, ya. Kaumnya yang berantakan, walaupun beliau hanya sendirian. Ya, memang ada pengikut, tapi sangat minim dari kaum. Begitulah para ikhwan semuanya. Allah mengingatkan pada kita bagaimana penegak-penegak hak itu mesti akan mengalami berbagai macam gangguan. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan bagaimana penegak-penegak hak itu yang pertama menggunakan logika, yang kedua ada keberanian, yang ketiga mengedepankan hal-hal yang menggembirakan. Demikian untuk sementara para hewan, kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana keberanian Nabi Hud menghadapi kaumnya dan bagaimana kecerdasan beliau menghadapi kaum-kaum yang cerdas, yang akhirnya mereka semuanya tidak dapat lagi membantah argumen Nabi Hud, tetapi ada tetapinya, mereka tetap tidak mau beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah.